Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Silsilah Ta'limil Lughah Mustawa Tsani fin Nahwi. Kita sekarang masuk ke pelajaran yang ke-6, Ad-Darsu As-Sadisu. Baik, di kitabnya bisa dibuka di halaman 67. Ad-Darsu Sadisu, pelajaran yang ke-6. Baik, sebelum kita masuk ke materinya, kita ambil seperti biasa teks dulu. Ya, seperti biasa teks kita pada kali ini insyaallah berjudul As-Sayyadu wal Hamamu. Sayyad itu namanya sifat mubalaghah. Dari kata sada yasidu. Sada yasidu itu artinya berburu. Orang yang banyak berburu disebut pemburu. Gitu ya. Pemburu, hunter. Ya. As-Sayyadu wal Hamam. Al-Hamam artinya kemarin sudah ini ya, artinya burung dara. Ini kisah antara seorang pemburu dan burung dara atau burung merpati. Sebagaimana antum lihat di gambar ini si sayyadnya. Nah, posisinya entah posisi apa nih. Dan ini Al-Hamam. Baik, kita langsung masuk ke teksnya di halaman selanjutnya. Zahaba sayyadun ila hadiqatin taksuru fiha tuyuru. Zahaba sayyadun. Seorang pemburu pergi ila hadiqatin, ke suatu kebun, ya, pergi ke kebun. Taksuru fiha tuyuru. Taksuru artinya kasuru, yaksuru artinya banyak. Banyak di dalam kebun itu. Nah, ha di sini kembalinya kemana? Ke isim yang paling dekat, yaitu hadiqah. Banyak di dalamnya, di dalam kebun itu maksudnya apa yang banyak di sana? At-tuyur. Kenapa at-tuyuru? Ya, kembali ke hukum asalnya ya. Fi itu tidak bisa memberi pengaruh sampai ke sini. Ya, pengaruh fi hanya sampai ke domir ini saja. Itu pun domir mabni, aslinya tidak bisa ke kelihatan tandanya. Jadi fihat tuyuru. Tuyur kemarin sudah jamak dari kata tair, itu artinya burung-burung. Jadi si pemburu pergi ke suatu kebun, yang mana di kebun itu ada banyak burung. Wa wada'a syabakatahu bainal asjari. Wa wada'a artinya meletakkan. Wa dan dia meletakkan syabakatahu, syabakahnya. Hu di sini kembali ke as-sayyad, ke pemburu. Syabakah itu artinya jaring. Ya, syabakah itu artinya jaring. Makanya syabakah internet kita katakan. Ya, jaringan internet. Jadi jaring atau jaringan itu maksudnya. Ya, syabakatil ankabut, jaringnya laba-laba. Jadi di sini si pemburu meletakkan jaringnya, jaring untuk menangkap burung. Bainal asjari, di antara pohon-pohon. Waqtafa fi makanin qaribin minasyabakati, dan dia ikhtafa. Ikhtafa artinya bersembunyi. Ya, namanya orang berburu ya diam-diam, sembunyi. Ikhtafa, kata ikhfa. Anda dengar istilah ikhfa dari tajwid kan? Ikhfa artinya samar-samar atau menyembunyikan. Waqtafa fi makanin qaribin, dan dia bersembunyi di tempat yang dekat dari syabakah tadi, dari jaring tadi. Famarrat bil makani jama'atun minal hamami. Marra artinya lewat. Marra yamurru artinya lewat. Maka lewatlah di tempat tersebut, makan di tempat jama'atun. Jama'atun di sini muannas, fa'il dari marrat tadi ya. Kenapa di sini domirnya tak ta'nis? Iya di sini. Nah, kembalinya ke jamaah. Fa'ilnya ada di belakang, ada di depannya sini. Maka lewatlah di tempat tersebut jamaah. Kan jamaah orang. Jadi jamaah itu bisa juga untuk selain orang. Jama'atun minal hamam, sekelompok burung dara. Fanazalat bihi, dan sekelompok burung dara itu turun di sana. Hi di sini maksudnya al-makan ya, ke tempat itu. Ya. Jadi ada burung terbang di atas kemudian turun pas di tempat dekat dia bersembunyi itu. Walam taros syabakatas saudaa. Ini asal katanya taro ya, ada lempak surahnya, tapi karena lam jazimah, kalau masuk ke fi'il yang ada huruf illahnya, maka tanda manjazumnya adalah dengan hasfu harfal illah. Walam taros syabakata, dan burung-burung tadi, sekelompok burung dara tadi tidak melihat adanya jaring as-saudaa yang berwarna hitam. Nah, warna hitam, coba warna kuning kelihatan mungkin, tapi ini warnanya hitam, menyamar dengan dedaunan yang ada sekitarnya.
Wa akhazat taltaqitul habba. Kalau antum ketemu kata akhadha di awal kalimat seperti ini artinya mulai, bukan mengambil ya. Akhadha atau ja'ala kalau ada di awal kalimat itu artinya mulai. Bada'a artinya. Ya, akhadha Muhammad fil qiraah, mana mulai membaca, bukan mengambil ya. Kalau setelahnya ada kata benda, akhadha Muhammad al-kitab. Nah, di situ artinya baru mengambil. Tapi kalau setelahnya tidak ada, malah datang fiil lagi. Contohnya di sini akhadat taltaqitu, ini kan fiil ketemu fiil. Ya, di sini boleh karena akhadat di sini artinya mulai. Baik. Dan si burung tadi, sekelompok burung tadi mulai taltaqitu, iltaqata yaltaqitu, artinya mematuk. Ya, kayak burung antum tebarin biji-bijian, dia tuh mematuk pakai paruhnya, atau lemparkan beras ke ayam, itu taltak itu. Dan burung-burung tadi mulai mematuk al-habba, biji-bijian. Al-habba itu artinya biji-bijian, zamannya hubub. Ya, entah ini padi, gandum atau apa sejenisnya. Itulah kenapa antum katakan habbatus sauda, ya, habbah atau al-hab, itu artinya biji-bijian. Habbatus sauda, biji-bijian yang berwarna hitam. Fantabaqatis syabakatu 'alaiha, maka intabaqat, ya, maka terperangkaplah atau memerangkaplah asyabakah tadi, jaring tadi ke atas mereka. Jadi fantabaqat asyabakatu 'alaiha, intabaq dari kata tabaq, intabaq artinya memerangkap atau menutup, ya. Maka jaring tadi menutup atas sekelompok burung tadi. Fahawalat kullu hamamatin an tukhallisa nafsaha. Maka hawala yuhawilnya berusaha. Maka semua burung tadi ya, berusaha untuk tukhallis. Ya, tukhallis artinya membebaskan diri. Membebaskan diri dari belenggu atau jeratan jaring tadi. Falam tastati, tetapi mereka tidak mampu. Faqalatil hamamatul kubra, maka burung dara yang paling besar berkata, ya. Nah, tentunya cerita ini cerita hayalan saja, ya. Cerita fiksi saja ini ya. Namanya fabel ya. Fabel itu cerita tentang pelakunya hewan-hewan yang bisa ngomong. Baik. Jadi si burung dara yang paling besar mengatakan alaina. Kalau ada alaina di awal itu namanya artinya ilzam, harus. Kita harus nata'awan, ta'awun, harus saling menolong. Hatta nahmilas syabakah, ya, agar kita bisa membawa jaring ini. Wa natira biha, tara yatiru artinya terbang. Kita terbang membawanya. Nah, bi huruf jar salah satu maknanya adalah al-ilsaq, ya. Dibawa terbang ikut sama jaring-jaringnya gitu. Fanan jua jami'an minas sayyad. Karena kalau kita masing-masing berusaha melepaskan diri ke arah yang berbeda-beda, tentu kita nggak akan bisa lepas. Ya. Ada yang berontak ke arah barat, ada yang berontak ke arah utara, timur, selatan, sembarangan. Nah, bagaimana kalau kita terbang ke satu arah agar kita bisa membawa jaring ini ikut terbang bersama kita? Ya. Fanan jua jami'an minas sayyad, dan kita akan nanjua dari kata naja yanju, artinya selamat. Kita akan selamat semuanya dari si pemburu. Fata'awanal hamamu, maka saling tolong menolonglah si burung-burung darat tadi. Wa hamalas syabakata, dan dibawa terbang jaring-jaring itu. Dibawa terbang jaring warna hitam tadi. Wa jaras sayyadu bisur'atin, melihat hal itu si pemburu ini jaro, lari. Nah, bisur'atin dengan cepat. Wa madda yadahu nahwa syabakati, dan dia madda artinya memanjang. Makanya antum dalam mutajwid ada istilah mad tabi'i, mad jaiz, dan seterusnya. Mad artinya panjang. Dia memanjangkan tangannya nahwa syabakah, ke arah jaring tadi. Falam tasil yaduhu ilaiha, tetapi tangannya nggak nyampe. Li'annal hamama tara biha, karena si burung dara ini sudah terbang membawanya, sudah tinggi terbangnya. Ittajahal hamamu bisyabakati, kemudian burung-burung dara tadi ittajaha, menuju, membawa jaring tadi menuju ke mana? Ila fa'rid, menuju ke
menuju ke tikus. Ya, fa'rin artinya tikus. Jadi dia punya tikus, sadiqin lahu sebagai temannya. Ya, dia pergi ke sarang tikus. Faqaradal fa'ru syabaka. Kemudian si tikus tadi qarato, menggigit. Nah, jadi apa bedanya dengan di hadis Irbad bin Sariyah itu abdu alaiha bin nawajis. Kalau abdu yang abdu itu menggigit dengan gigi geraham. Kalau qarato itu menggigit dengan gigi depan. Ya, mengerat bahasa Indonesianya ya. Mengerat itu digigit sedikit demi sedikit menggunakan gigi depan. Nah, itu namanya qarato. Bukan untuk dimakan tapi untuk memutuskan sesuatu dan sebagainya dengan gigi depan. Faqaradal fa'ru asyabakata, maka si tikus itu menggigit atau mengerat jaring tadi. Wa najal hamamu bita'awunihi, dan bebaslah, selamatlah hamam tadi dengan pertolongan, dengan ta'awun mereka, dengan pertolongan dari tikus, juga saling menolong di antara burung-burung darah tadi. Baik. Kita ini diambil dengan perubahan dari kitab Kalilah wa Dimnah. Kalilah wa Dimnahnya sebuah karya sastra lama di zaman dinasti Abbasiyah dulu, yang berasal dari bahasa Sanskerta. Ini tetangga nih. Baik. Apa yang akan kita bahas di pelajaran ini? Di sini akan kita bahas tentang al-mudzakkaru wal muannas. Al-mudzakkar artinya laki-laki, al-muannas artinya perempuan. Al-dzakar, al-inas, artinya laki-laki atau perempuan. Jadi kata benda dalam bahasa Arab itu memiliki jenis kelamin, memiliki gender. Ya. Jadi di sini pembagian isim berdasarkan gendernya. Dia dibagi menjadi laki-laki atau perempuan. Nggak ada jenis yang ketiga. Ya. Jadi benda-benda mati pun punya jenis kelamin kalau dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Indonesia kan yang punya jenis kelamin itu hanya manusia dan hewan saja, atau sebagian pepohonan. Tapi kalau dalam bahasa Arab benda mati pun punya gender. Ya. Meja, kursi itu punya gender. Baik, bagaimana cara menentukannya? Kita akan lihat kaidahnya di sini. Al-jumlatu, kita ambil contoh kalimat dari teks tadi, zahaba sayyadun ila hadiqat. Fokus ke kata sayyadun. Sayyadun itu adalah satu kata benda, jenisnya mudzakkar. Apa tanda muannasnya? Ya karena dia mudzakkar, tentu dia tidak punya tanda muannas. Itu aja ya. Jadi kalau kita lihat satu isim, dia tidak memiliki tanda muannas, berarti dia pasti mudzakkar. Ada kemungkinan lain. Kalau ada tanda muannas, maka dia muannas. Kalau tidak ada, maka dia mudzakkar. Ya, begitu aja. Dan qaradal fa'ru mudzakkar. Kenapa? Karena nggak ada tanda muannasnya. Gitu ya. Nah, berarti yang perlu kita tahu itu adalah tanda-tanda muannas apa saja. Ya, ini lihat. Lam taras syabakatas sauda. Syabakah itu muannas. Tandanya apa? Ta'ut ta'nis al-marbutoh. Tak ta'nis yang berada di belakangnya. Tak marbutoh untuk kenal. Ini namanya tak marbutoh. Yang bulat di akhir ini. Jadi, kalau ada satu kata berakhiran dengan tak marbutoh ini, maka dia dihukumi muannas. Kemudian as-sauda ini juga dihukumi muannas, tapi kan nggak ada tamar butohnya. Nah, ini tandanya lain lagi, namanya alif ta'nis al-mamdudah atau alif al-mamdudah. Ya, alif ta'nis al-mamdudah. Nah, karena as-sauda itu bentuk mudzakarnya adalah aswad. Ya, as-sauda itu bentuk mudzakarnya adalah aswad. Ya, mudzakarnya, muannasnya sauda. Ya, maka dimuannaskan dengan menambahkan alif dan hamzah. Ini menunjukkan bahwasanya ini namanya alif ta'nis al-mamdudah, berarti dia muannas. Baik. Kemudian waqalatil hamamatul kubra, al-kubra itu juga muannas dia. Kenapa? Kan tidak ada tak marbutoh dan tidak ada tak alif mamdudahnya. Tapi dia di sini adanya alif al-maksurah namanya. Jadi alif mamdudah dan alif maksurah itu adalah tanda dari isim muannas. Ini alif maksurahnya. Ini yang kayak iya ini ya. Ini dibacanya alif ini. Al-kubro. Kenapa begitu? Karena al-kubro ini mudzakarnya adalah akbar. Akbaru. Akbaru buat mudzakkar, kubro buat muannas. Itulah kenapa di azan itu mengatakan Allahu Akbar. Allah dihukumi mudzakkar. Ya. Allah dihukumi mudzakkar walaupun Allah tidak punya jenis kelamin. Ya. Di situ lihat ta'zim istilahnya. Baik. Kemudian yang kelima, lam tasil yaduhu ila syabakah. Lam tasil domirnya apa di sini? Namanya hiya. Oh, berarti yadu fa'il dari tasil berarti dia muannas karena menggunakan hiya di sini.
Ya. Nah, berarti kata yadun itu muannas. Kenapa? Laisat lahu alamatu ta'nisin. Padahal dia tidak punya tanda ta'nis, seharusnya kan mudzakkar. Ya, berarti yadun ini adalah pengecualian. Yadun itu adalah pengecualian. Ya. Seharusnya dia mudzakkar karena nggak punya tanda muannas, tapi di sini dia termasuk pengecualian. Dan yang namanya pengecualian itu jumlahnya sedikit. Ya, kita akan lihat sekarang. Kita perhatikan ke al-qaidah al-ismu nau'ani. Isim itu ada dua macam berdasarkan gendernya. Mudzakkarun wa huwal ismu alladhi yadullu ala dzakar. Isim yang menunjukkan atas dzakar. Dzakar artinya laki-laki. Ya, isim menunjukkan atas laki-laki. Insanin au ghairi insanin, entah dia manusia atau bukan manusia. Contohnya sayyadun, fa'run, ya. Pemburu, ya, ini kan laki-laki berarti. Fa'run itu sayyad itu tadi pemburu, manusia dia. Fa'run hewan, tikus. Ya. Dan dia juga dihukumi mudzakkar. Kemudian yang kedua, lawan kata mudzakkar adalah muannas, yaitu wahwal ismul ladzi yadullu ala unsa. Insanin au ghairi insanin, entah dia manusia ataupun bukan manusia. Mislu Fatimatu, Fatimah. Syabaka, Fatimah manusia. Syabaka benda mati, jamak. Sauda, sauda kata sifat, dan dia bukan termasuk insanin. Wa kubra, gitu juga kubra. Wa yadun. Wa alamatu ta'nithi hiya at-ta'ul marbutatu wal aliful mamdudatu wal aliful maqsuratu. Dan tanda muannas atau tanda isim-isim yang harus dihukumi muannas itu ada tiga ini. Yang pertama tak marbutoh, dihafalkan ini ya. Alif mamdudah dan alif al-maksurah. Ya, ini diingat baik-baik ini. Ini tanda-tanda dari isim muannas. Jadi harus diingat. Walaupun tidak semua tanda yang ada di sini, ya, itu ada tanda-tanda semuanya, enggak, masih ada tanda-tanda muannas yang lain yang tidak tertulis di sini. Hanya sebagian saja untuk membedakan dengan yang mudzakkar saja dulu. Wa badul asma'il muannasati la alamata laha. Nah, sebagian isim-isim yang muannas itu tidak punya tanda. Contohnya yadun. Ya, kata yadun itu tadi nggak punya tanda dia di catatan kakinya. Wa kadzalika udhunun, ainun, qadamun, syamsun, bi'run, narun. Begitu juga udhunun, ainun, qadamun, ya. Udhunun artinya telinga. Ainun artinya mata. Qadamun artinya kaki. Ya. Kemudian yadun tadi artinya tangan. Jadi benda-benda yang berpasangan itu dia tidak memiliki tanda muannas, tapi dia dihukumi muannas. Ya. Benda-benda yang berpasangan ini dihukumi muannas. Hidung kan enggak satu ya. Telinga dan mata, kemudian kaki kan ada sepasang itu. Juga dihukumi muannas. Kemudian kalau kata-kata yang lain, syamsun, bi'run, narun, ini pengecualiannya. Syamsun itu muannas dia, bi'run juga, bi'run artinya sumur ya. Narun nantinya api. Ya. Ini katakan naru jahannam khalidina fiha. Ha. Ya. Nah, bi'run misalkan, bi'run muaqqalah. Ya. Syamsun, idza syamsu kuwirat. Pernah berhiya di situ. Ini menunjukkan bahwasanya tiga kata ini dia muannas meskipun tidak ada tandanya. Baik, kita masuk ke tadribat. Yang pertama, ayyin al-ismal mudzakkar wal ismal muannas fil asma'il lati tahtaha khat wadhkur alamat at-ta'nis. Nah, tentukan isim-isim berikut mana yang mudzakkar dan mana yang muannas, yang digarisbawahi saja ya. Kemudian kalau dia muannas, jelaskan tanda muannasnya apa. Baik. As-sayyaratu sauda'u. Sauda itu mudzakkar atau muannas? Muannas ya. Dia muannas. Tandanya apa? Alif mamdudah. Fatimatu kubra akhawatiha. Fatimah muannas, tandanya tak marbutoh. Kubra juga muannas, tandanya apa? Tandanya alif maksurah. Ingat, familiarkan dengan istilah-istilah ini ya. Karena kunci dalam memahami i'rab nahwu itu adalah harus familiar sama istilah-istilah itu. Atau harus tahu apa itu alif mamdudah, alif maksurah sebagainya. Ya, biar bisa
i'rab dengan benar nanti, karena di dalam i'rab nanti kan menggunakan banyak istilah-istilah seperti itu. Baik, kemudian yang ketiga al-kitabu jadidun, alkitab nggak ada alif maksurah, nggak ada tak marbutoh, juga tidak ada alif mamdudah, berarti dia mudzakkar. Kemudian Laila jalisatun fil hadiqah, Laila ini muannas karena adanya alif maksurah. Kalaupun tidak ada alif maksurah tetap kita hukumi muannas sih, karena dia khusus untuk nama orang. Ini nama-nama orang yang khusus untuk perempuan saja, tidak ada laki-laki menggunakan nama tersebut, maka kita hukumi dia muannas. Nggak usah repot-repot nyari alasannya apa. Baik, nomor 5 as-sahra. As-sahra ini juga dihukumi muannas. Kenapa? Karena dia berakhiran dengan alif mamdudah. Kemudian yang keenam al-fil, ini tidak ada tanda-tanda muannas maka dia mudzakkar. Al-hamamah ada tamar buto berarti muannas. Kemudian an-nahar tidak ada tanda berarti mudzakkar. Baik. Itu kemudian latihan yang kedua. Apa yang diminta di sini? Imla'il faragha bi ikhtiyaril ismil munasib mimma bainal qausain. Isilah titik-titik berikut dengan memilih isim yang sesuai dari dua tanda kurung di sini. Al-asadu alifun atau muftarisun. Mana masukkan di sini. Alif artinya apa, muftaris artinya apa, silakan dicari artinya nanti. Ya, kalau nggak ketemu juga baru ditanyakan. Al-ainu nafiun atau nafi'atun. Nah, ini perhatikan mudzakkar muannasnya di sini. Ya. Asyabakatu apa, aswad atau sauda, al-ummu rahimun atau rahimatun, gitu seterusnya. Itu dikerjakan nanti dimulai dari latihan kedua. Latihan yang ketiga, hawil al-ismal mudzakkar alladzi tahtahu khat. Rubahlah isim mudzakkar yang di garis bawahi berikut menuju isim muannas, rubah menjadi isim muannas, dan rubah apa yang butuh untuk dirubah. Al-waladu jalisun berubah menjadi al-bintu jalisatun. Ya, berubah menjadi isim muannas. Kalau al-walad kan anak laki-laki, al-bintu anak perempuan. Jadi lawan katanya al-ab rahimun. Ya. Nah, kalau bapak lawan katanya apa? Haji laki-laki, lawan katanya berarti haji perempuan. Al-fata pemuda, berarti lawan katanya pemudi, begitu seterusnya. Ya. Jadi banyakkan kosakata di sini ya latihan. Nah, latihan yang keempat, hawil al-ismal muannas alladzi tahta khat ila muannas bi alfit ta'nis al-maksurah. Rubah isim muannas yang ada garis bawahnya menuju atau dirubah menjadi muannas. Ya, dari isim muannas menjadi isim muannas yang lain tapi menggunakan alif maksurah dia. Nah, contohnya lihat hadratil bintul kabirah. Al-kabirah kita rubah menjadi al-kubra, artinya sama ya, al-kabirah sama al-kubra. Ya, bedanya kalau al-kabirah itu biasanya untuk benda mati, ya, tapi al-kubra juga bisa benda mati, bisa buat yang berakal. Nah, maka jadinya hadratil bintu al-kubra. Maka isim-isim yang garis bawah ini berubah-ubah menjadi seperti ini. Al-kubra kalau sogir menjadi apa? Fadilah menjadi apa? Auzimah menjadi apa? Ya, dikerjakan. Kalau kurang jelas ditanyakan nanti. Kemudian yang kelima, akmil kulla jumlatin bismin munasib. Isi titik-titik dengan isim yang sesuai. Nah, sesuaikan muannasnya ya. Ahmar, aswad itu mudzakkar, maka di sini taruh yang mudzakkar di sini. Alifatun muannas yang data marbutohnya, maka di sini isi dengan muannas. Ini juga muannas dan seterusnya. Ini juga sama latihan yang keenam. Nah, titiknya di belakang. Lengkapi kalimat berikut dengan isi yang sesuai. Syamsu apa, al-hamam atau apa. Latihan berapa ini? Dikit ya. Nah, kemudian latihan yang ketujuh, rubah sebagaimana contoh. Launus sayyarati ahmaru. Launus sayyarati ahmaru. Warna mobil itu merah. Ya, kenapa ahmar mudzakkar? Karena kembalinya ke laun. Nah, sekarang kata launnya dihapus. Jadinya as-sayyaratu hamra. Jadi ahmar berubah menjadi hamra sekarang. Kenapa sekarang pakai muannas? Karena sekarang dia kembalinya ke muannas. Kalau tadi kan kembalinya ke mudzakkar. Jelas ya? Nah, sekarang kembalinya ke sayyara. Nah, maka begitu di sini nanti launul hadiqat hakibati aswad. Kenapa aswad disebut mudzakkar? Karena kembalinya ke laun. Nah, sekarang buat dia kembalinya hakibah ke muannas. Maka al-hakibatu apa? As-sama launus samai azraq, begitu juga selanjutnya. Ya, insyaallah gampang ya. Nah, kemudian yang terakhir yang ke-8,
Akmil jumala bima yunansibuha. Korodo tadi, korodo artinya tadi menggigit. Apa yang menggigit? Nah, lengkapi di sini kalimatnya ya. Lengkapi dan sesuai dengan kreativitas antum di situ nanti. Apa yang menggigit apa? Kalau ada fiil, tambahkan saja fa'il sama maf'ulnya, selesai. Ya, kalau ada maf'ul, tambahkan saja fiil sama fa'il, gitu aja. Ini gampang. Nah, begitu selanjutnya di sini. Al-fa'ru asyabaka. Al-fa'ru itu fa'il, asyabaka itu maf'ul karena harokatnya. Dhammah sama fathah. Dhammah fa'il, fathah maf'ul. Nah, maka yang kurang di sini apa? Fiilnya. Tinggal cari fiil, masukkan di sini. Al-fa'ru apa? Nah, diapain asyabaka itu, begitu seterusnya. Baik. Itu pelajaran yang keenam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dikerjakan nanti latihannya. Tapi bihadzal qadar wa nahtatim bi du'aika fatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.